Sahabat hukum, kita bertemu kembali di kanal YouTube Juristen Legal Indonesia, kanal yang membahas masalah politik dan hukum terkini. Namun dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas masalah sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang ramai dibicarakan. Sahabat hukum, pada saat ini media sosial banyak menyoroti terkait masalah-masalah yang hubungannya dengan kematian seorang artis meninggal diduga karena santet. Penggemar mencurigai kematian almarhum Steve Agnesia yang menurut penuturan paranormal Saudari Nyi Dewi Rantian dari suku Dayak, kematiannya dikarenakan dapat kiriman santet dari seseorang. Menurutnya santet yang dikirim ke mantan istri Samuel Rizal ini adalah jenis santet waktu yang kematiannya katanya bisa diatur, misalnya waktunya 41 hari dan sebagainya, pasti dia akan meninggal dunia. Ujarnya berita tersebut di kanal YouTube yang diunggah Minggu 24 Maret 2024. Dampak dari berita tersebut sangat meluas dan semakin liar atas kematian para artis tanah air yang lain seperti meninggalnya almarhum Olga Saputra serta lainnya, menimbulkan sebuah kecurigaan dan tanda tanya besar atas kematiannya. Apakah mereka mati secara wajar ataukah karena adanya kiriman santet atau teluh dan sebagainya, sehingga timbul masalah-masalah spekulasi yang sangat liar sehingga mengerucut pada dunia santetisasi. Perlu diketahui kawan bahwa santet atau ilmu teluh atau tenung adalah bagian dari ilmu hitam yang dapat diartikan sebagai masuknya benda-benda atau sesuatu barang yang biasanya berupa material paku, kawat, atau serpian kaca ke tubuh seseorang secara gaib dengan tujuan merusak kesejahteraan orang tersebut atau untuk menyakiti tubuh seseorang, bahkan dapat menimbulkan kematian dengan cara halus. Tentu harus melalui ritual tertentu dengan bantuan seorang dukun santet atau dukun teluh dengan kekuatan ilmu hitamnya. Bahkan secara internasional pun ilmu gaib itu banyak difahami, diketahui, bahkan dipelajari di Rusia, termasuk di Inggris itu terkenal dengan ilmu sihirnya dan sebagainya dan sebagainya. Adapun motif dan tujuan penggunaan media santet atau teluh pada umumnya memiliki sifat menyakiti karena dendam. Kemudian dia ingin menjatuhkan, merugikan secara kebudayaan agar dimiskinkan. Di antaranya korban dibuatnya sakit menahun, bahkan disebut kalau di Jawa itu menjadi kembange amben. Jadi dia pesakitan bertahun-tahun, datang ke dokter, dinyatakan oleh dokter tidak ada penyakitnya, datang lagi, dan seterusnya, sehingga menghabiskan uang untuk pengobatan. Bahkan bisa juga dagangannya, jika seorang pedagang dalam persaingannya banyak tidak laku, kemudian telah terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya yang bersangkutan bisnisnya tidak berjalan dan menjadi miskin. Terkait dunia santet juga merupakan teori bahwa benda dengan molekul padat seperti paku atau berbagai hal lain bisa diubah menjadi bentuk energi yang tidak kelihatan atau disebut dematerialisasi, untuk kemudian diubah lagi menjadi benda yang setelah terkirim atau benda kepada seorang yang dituju. Sahabat hukum, pertanyaan besarnya, apakah perbuatan menyantet atau pelaku santet merupakan sebuah perbuatan tidak pidana? Tentu jawabnya iya. Dunia santet atau dunia teluh dalam praktek terdapat sebuah kekosongan hukum ternyata. Karena fakta di lapangan, masyarakat di suatu daerah, misalnya di Banyuwangi, itu terkenal di daerah-daerah pesisir itu, terkenal dalam tanda kutip dunia santet, termasuk daerah Malang di pesisir itu juga, oh ini wilayah santet, awas hati-hati. Sehingga pemerintah hadir memasukkan komponen terjadi sebuah kekosongan hukum, sebuah tidak pidana yang berkaitan dengan masalah santet. Namun dengan diundangannya ketentuan tidak pidana yang berkaitan dengan santet dalam KUP baru, kekosongan hukum tersebut telah diakomodir. Adapun pasal tentang dunia santet diatur dalam pasal 252 Undang-Undang 1 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru, yang merupakan delik formil menitik beratkan pada perbuatan handling dengan ancaman sanksi 1,5 tahun penjara bagi siapapun yang mengaku sebagai dukun santet dan mempunyai ilmu gaib
dan menawarkan jasa seperti yang kita lihat di media sosial, jasa santet, jasa mencelakai, itu bisa terjerat. Dan menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain yang baru berlaku 3 tahun sejak diundangkannya, yaitu nanti akan berlaku tahun 2026. Dan pasal-pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, seorang paranormal tentu, memberitahukan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan menyakiti, kematian atau menderita mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana ancaman paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Jika seseorang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Sahabat hukum, potret kehidupan masyarakat kita yang sangat homogen tentu banyak diwarnai persaingan, banyak diwarnai ketidakharmonisan dan praktek-praktek apa yang disebut santet, apa yang disebut teluh. Ini berkembang marak di zaman-zaman kerajaan, di zaman-zaman nenek moyang kita. Bahkan ini menjadikan budaya, bahkan hal-hal tertentu, ada ritual-ritual penghalang santet, bahkan banyak dijual alat-alat atau semacam jimat-jimat. Demikian paparan tentang dunia santet. Tentu apakah dalam keberadaan masyarakat muda kita mempercayai terhadap dunia santet? Kami persilahkan kepada Anda percaya atau tidak, kembali ke saudara. Yang penting mari kita dalam bulan puasa ini perbanyak iman, perbanyak sodako, karena dengan kita berbuat baik, hal-hal yang negatif tidak akan mampu menyerang kita, apalagi kalau kita dalam keadaan cukup beriman, cukup punya keimanan yang kuat, maka hal-hal yang sifatnya gaib akan sulit masuk ke diri kita. Demikian paparan, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa.